Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mistin. Actually, my complete name is Sutina. Just call me Mistin. Why I am called Mistin? Because I teach English. I teach at Singhasuan Dayakolot. It is at Bandung Regency. Okay, let me explain. Now I'm talking about narrative text and reported speech. What is narrative text? Narrative text is a type of text that tells a chronological story in the past tense. The narrative text relates imaginative stories or modified real stories arranged in the sequence of events that occurred in the past. Apakah naratif teks itu? Naratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan cerita secara kronologis di masa lalu. Naratif teks ini berhubungan dengan imaginative stories, dongeng, atau kisah nyata yang dimodifikasi, yang tersusun dalam urutan peristiwa yang terjadi di masa lampau. What is the purpose of the narrative text? Sebenarnya apa sih tujuan dari narrative text itu? The aim of narrative text is to entertain the readers through the amusing story by featuring an interesting conflict in the center of a narration text. Readers will be comforted and reserved as an age so that they will read the story to the finish. Apa sih tujuan dari narrative text? Tujuannya adalah menghibur pembaca melalui dongeng yang menyenangkan dengan menggambarkan konflik yang menarik di dalam center atau pusat sebuah teks narasi. Pembaca akan merasa senang dan akan berperan sebagai penilai sehingga mereka bisa membaca cerita itu atau dongeng itu sampai selesai. Actually, how many kinds of narrative text? Here, let me tell you. The text is composed of some sort. The kinds of narrative text are present fairy tales, mysteries, horror stories, science fiction, romance, folklore, and much more. Apa aja sih yang termasuk dalam jenis-jenis naratif teks? Jenis-jenis naratif teks diantaranya adalah fairy tales, dongeng-dongeng tentang peri, dongeng-dongeng misteri, cerita horor, science fiction, fiksi ilmiah, romance, asmara, percintaan, folklore, cerita rakyat, dan banyak lagi yang lainnya. Okay, now let's go to the next one. If we study a text, first we have to know the purpose of the text. Jadi kalau kita belajar sebuah teks, kita harus tahu pertama apa sih tujuan teks tersebut. And second one, yang kedua adalah we have to know the genre structure. Kita harus tahu struktur dari teks tersebut. Okay, what is the genre structure of the text, of narrative text? There are three. Jadi ada 3 struktur dari narrative text. First, orientation. Pertama ada orientation. Orientation adalah pendahuluan. What is orientation? Apa sih orientation itu? Orientation is the opening part of a narrative text story. It introduces characters in the story and sets of events that involve the setting of the place, time, atmosphere, and social circumstances. Orientasi ini adalah bagian pembukaan dari sebuah dongeng teks narasi. Pendahuluan ini introduces memperkenalkan karakter, tokoh di dalam dongeng itu, and sets of events dan serangkaian peristiwa that involve yang melibatkan setting. Apa aja? Place, tempat, time, waktu, atmosfer, suasananya, and social circumstances, dan keadaan sosialnya, lingkungan sosialnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa orientasi ini mencakup 3 hal. Kalau boleh saya singkat namanya PMT,
PSD, social circumstances and time, place, social circumstances, lingkungan sosial, and time, dan waktunya kapan. Second, yang kedua adalah complication. What is complication? In bahasa, complication is masalah, permasalahan. Di dalam sebuah naratif teks itu pasti ada komplikasi, ada konflik, ada masalah. What is complication? Complication is the part contains the problems that occur in a story. In more detail, it divides into 3 parts, which is rising action, problems are beginning to rise. Second, proposition or climax of the problem. The third, falling action. The tension starts dropping and begins to find a breaking point. Apa sih komplikasi itu, masalah itu? Komplikasi ini bagian yang mengandung masalah yang terjadi dalam dongeng atau cerita. Secara detailnya, komplikasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rising action, tindakan yang mulai naik. Apa sih? Masalah yang mulai muncul. Second, yang kedua, proposition. Proposition itu apa? Klimaks dari masalah yang ada di dalam dongeng tersebut. The third, yang ketiga, falling action. Apa itu falling action? Tension, adanya ketegangan yang mulai menurun. And begins to find a breaking, dan mulai mencari titik temu. The third, resolution. Resolution is resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalah. This section contains the conclusion or end of a narrative text story. A story can end with happy ending, sad ending, or a cliffhanger. Apa sih resolusi itu? Nah, resolusi adalah bagian yang mengandung completion, lengkapnya atau berakhirnya sebuah dongeng narasi. Sebuah dongeng bisa berakhir dengan happy ending, akhirnya bahagia, sad ending, sedih, atau bisa juga menggantung, bahagia enggak, sedih juga enggak. Jadi penonton atau pembaca tidak tahu ini akhir cerita ini bagaimana. Oke, fourth, yang keempat adalah reorientation. What is reorientation? Reorientation adalah the final text structure of the narrative text usually contains conclusions, moral messages, or changes in character at the end of the story. The repulsion is optional because it does not always have to be in a narrative text. Apa sih orientasi ini? Orientasi adalah final dari struktur teks yang biasanya mengandung kesimpulan. Bisa juga berbentuk pesan moral atau perubahan dalam karakter di akhir dongeng itu atau di akhir cerita tersebut. The repulsinya ini atau orientasi ini is optional. Apa katanya? Boleh ada, boleh enggak. Karena it does not always have to be. Karena orientasi ini boleh ada, boleh enggak. Dan tidak harus selalu ada dalam cerita naratif. Contohnya begini. Ada sebuah dongeng tentang Cinderella. Nah, di paragraf terakhir, in the last paragraph, the writer writes, penulis menuliskan, it is a good story because it has moral messages. The moral messages is that we have to be kind to everyone. Cerita itu adalah cerita yang bagus. Apakah pesan moral dari cerita ini? Bahwa kita harus baik terhadap semua orang. Oke, kalau kita belajar tentang sebuah teks, kita juga harus mempelajari language features atau fitur-fitur bahasa yang ada dalam narrative text. Usually past tense. Past tense must have been used in the narrative because it relates events in the past. Kalimat past tense biasanya harus ada digunakan dalam naratif karena past tense ini menghubungkan peristiwa-peristiwa yang ada di masa lalu. A simple past tense used to describe an event that occurred a long time ago.
Simple past ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, past continuous tense digunakan untuk menggambarkan event yang terjadi a long time ago, di masa lalu. Yang C, past perfect tense. Apa itu past perfect tense? Is used to state that event or action was completed at some point in the past before any other event in the past also occurred. Jadi past perfect ini digunakan untuk menyatakan sebuah peristiwa atau tindakan yang sudah selesai di masa lalu sebelum kejadian lain terjadi di masa. Apa fitur yang kedua? Yang kedua ada ego of time, keterangan waktu. Narrative text is usually presented in the sequence of events or events that we normally refer to as groups. Narrative text biasanya disajikan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai groups. Contohnya once upon a time, pada zaman dahulu, one day, pada suatu hari, this time, pada saat ini, until one day, sampai suatu hari, and so on, dan seterusnya. Okay, the third one is we talk about time conjunction. What is time conjunction? Kata penghubung yang menunjukkan waktu. Besides caption on time, you can also find time conjunction or the time dash in the narration text. Kata penghubungnya adalah when, until, after, before, as soon as, since, while, once. Kapan, sampai, setelah, sebelum, ketika, segera, setelah, since, sejak, while, sementara itu, and once, pada suatu hari. Sebetulnya masih banyak lagi time conjunction yang lain, tapi pada saat ini saya hanya memberikan beberapa contoh. Yang keempat adalah direct speech, penggunaan kalimat langsung tak langsung. What is direct speech? The speech is a direct speech uttered by someone in the story, so it is as if the reader can sense the ambience of the story. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh seseorang di dalam dongeng. Oleh karena itu, sebagai seorang pembaca bisa merasakan ketegangan peristiwa dalam. Okay, it is what I can say. It is enough for me. Thank you for your attention. Thank you for watching. See you sometime. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.